semuanya, kita bertemu lagi dalam program Festival Desa memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Perkenalkan, saya Didi Mangrejo dan tentunya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh teman-teman milenial saya. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu dari sebelah kanan yang paling cantik, wajah putih. Halo, gimana kabarnya hari ini? Mbak Didi, baik alhamdulillah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asti. Di sini saya akan bersama dengan Kak Didi dan teman-teman di sini dari Panitia Festival Desa sendiri. Ada teman saya yaitu perkenalkan, nama aku Ulfa dan di sini aku nggak sendiri, ditemani oleh Kak. Saya Cindy dari Panitia Festival Desa 2022. Yes, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru. Sebagai anak milenial kita sudah mulai berkegiatan lagi setelah mungkin vakum selama 2 tahun ya gara-gara pandemi ya. Betul Jadi banget, kita Kak. santai aja di sini, anggap aja kita lagi nongkrong di coffee shop. Nanti aku juga bakalan tanya-tanya nih, ini di depan kita kan ada kuliner enak nih. Kira-kira kalau masing-masing sukanya yang mana. Tapi nanti ya. Dan tentunya program Festival Desa merupakan rangkaian kegiatan memperingati bulan Juni ya. Kalau kata anak Jaksel, anak zaman now, bulan Juni itu biasanya zodiaknya Gemini ya. betul banget Kak, sign-nya Gemini, Earth-nya, tahunnya semuanya ya. Yes. Betul banget. Sebenarnya bukan cuma peringati bulan Juni aja Kak, tapi Iya. kalau misalnya di PDI sendiri itu identik dengan merayakan bulan Bung Karno dan juga identik dengan bulan Sang Proklamator. Yes. Betul banget Iya. Kak. Konon katanya orang-orang hebat itu berdasarkan survei memang lahirnya bulan Juni gitu ya. Oke, benar. Presiden kita yang sebelumnya Bung Karno bulan Juni, Bapak Jokowi juga bulan Juni. Jadi orang-orang hebat itu biasa rata-rata Gemini. Di sini ada yang zodiaknya Gemini? Enggak. Enggak ada ya? Kebetulan aku Pisces. Sama, saya juga. Saya juga Pisces. Gak apa-apa, walaupun Kita kita sama. zodiaknya bukan Gemini, tapi kita tetap bisa menyumbangkan kreativitas kita buat negara ini, menyumbangkan hasil karya tercinta untuk negara kita. Mungkin tercintai. melalui festival ini juga ya Kak. Betul Kita bisa sekali. mengakui leadership, kreativitas semuanya melalui Festival Desa tahun ini. Nah ini mungkin ada yang belum tahu ya, kalau program Festival Desa ini udah yang kedua kali ya. Jadi tahun kemarin festival ini juga sudah pernah dilaksanakan dan alhamdulillah sukses. Tahun ini ada lagi ya. Betul banget Kak, nggak cuma sukses tapi benar-benar pesertanya itu kalau aku nggak salah dengar itu sekitar 400 peserta ya. Boleh kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Antusiasmenya berarti mantap ya. Mantap. Anak-anak Seluruh milenial di Indonesia. seluruh pelosok negeri ini ikutan gitu ya. Betul banget, Kak. Ya. Dan bagi kalian yang belum sempat ikutan di tahun lalu ya, jangan sedih, tahun ini bisa ikutan ya. Betul? Oke, baik. Mungkin sebelum kita kasih tahu bocoran persyaratannya, hadiahnya apa aja, Kak Cindy, di sini Ya, Kak ada Didi. dari tadi yang agak mendistract saya. Muter-muter terus ya Kak. Bikin salfok ya. Saya punya 3 di rumah itu kecil dan itu cuman diem aja di tembok nggak bisa diapa-apain. Ini dari tadi bergerak-bergerak. Ini boleh dijelaskan apa sih Kak? Oh iya, ini Kak Didi, Kak Asti, ini Yes. kebetulan adalah Piala Megawati untuk lomba Festival Desa 2022. Ya. Jadi memang ini pialanya istimewa banget ya, makanya bisa muter. Ini pialanya milenial sekali ya, modern, makanya unik kan. Instagramable banget. Bisa diposting di TikTok, Instagram story. Pasti orang-orang pada kepo, itu apa kok pialanya gerak-gerak. Nah kalau mau ngedapetin ini harus kerja keras, betul? Betul, harus Yes. ikut Festival Desa sih Kak yang tahun ini. Yes, baik ya. Tentunya Asti, selain ada piala di sini dari tadi saya sejujurnya nahan diri untuk tidak Aku juga, mencoba Kak. ini jajanan pasar ya. Boleh nggak sih kita cicip-cicip di sini, Mbak Cindy, Mbak Ulfa? Boleh banget. Kayaknya boleh menarik banget sih Kak kalau aku lirik-lirik dari tadi. Ulfa favoritnya yang mana sih? Boleh diangkat Sebenarnya- dong, diangkat. Oh Kamu iya. sukanya yang mana? Coba Ulfa. Ambil, Aku nggak sebenarnya apa-apa, ambil satu nggak apa-apa, nggak dimarahin, nggak kena Udah cas lama kok. banget ya nggak makan jajanan pasar kayak gini karena kan kita di kota ya sebagai anak muda. Tapi jadi menarik banget karena ada di sini gitu. Boleh ambil satu, favorit kamu yang mana sih? Favorit aku yang mana ya? Favorit kamu yang mana? Pasti. Nah ini aja gak sih? Boleh diangkat, boleh diangkat. Boleh ya. Mungkin yang di rumah juga penasaran Aku juga- seperti aku apa juga nih suka jajanan sih. pasar favorit kita nih anak milenial. Aku suka yang ini nih Kak, tapi aku lupa ini namanya apa ya kalau yang Oke, ini. ya itu. Kalau kita berdua Mbak. Jangan rebutan ya Mbak, satu. Ini soalnya masih banyak ini. Iya, 1, 2, 3 aku suka kroket Kedua loh Mbak. namanya loh. Pastel. Tuh, berarti tim asin ya, pecinta gurih-gurih ya. Aku manis-manis. Sweet and sukanya. savory. Ini bentar. Asti ini kayaknya golongan anak-anak diet nih. Kamu nggak mau ambil satu Aduh, gitu? jangan Kamu gitu ambil dong. dong. Oke, Aku pengen oke, tahu mantap. kira-kira kalau Ayo. kamu ibaratnya kue kamu itu seperti kue apa sih? Yang Oh, ini aja colorful deh. ya? Iya dong, harus colorful Orangnya dan ceria ya. Kalau kita agak-agak judes kayaknya Mbak ya, satu color.
Oke, baik. Ini merupakan jajanan pasar mungkin dari zaman ibu bapak kita sudah eksis ya. Tapi zaman sekarang pun kalau ada acara-acara tertentu masih dicari ini jajanan pasar nih ya. Mantap banget ya. Terus apa namanya Asti, mungkin bisa dikasih Gimana, Kak? bocoran sedikit tahun lalu seperti apa sih keseruannya, vibe-nya, antusiasmenya dari seluruh yang berpartisipasi pada tahun 2021? Setahu aku jadi partisipasinya yang tahun lalu itu tersebar di seluruh Indonesia. Seperti yang tadi aku udah bilang juga itu ada 400 peserta kurang lebih yang benar-benar memberikan video yang dari daerah mereka masing-masing dan membahas semua pahlawan-pahlawan yang dari berbagai macam sektor sih Kak. Ada yang dari bisnis, ada yang dari agricultural. Jadi kayak menurut aku interesting banget sih. Ya buat anak-anak zaman now nih, jadi sekarang era 2022 udah bergeser ya. Kalau zaman dulu mindset kita kalau pahlawan itu yang ngangkat bambu runcing, Iya, betul. melawan penjajah. Zaman sekarang pahlawan bisa dari sektor manapun, betul nggak sih? Betul. Misalnya kita pada saat pandemi dulu banyak banget pahlawan-pahlawan yang turun ke jalan untuk kasih bansos kepada orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19. Dan zaman sekarang juga ternyata pahlawan tidak hanya orang-orang senior atau yang sudah berusia, tapi anak-anak zaman now Milenial. usia kita banyak loh Betul. yang sudah apa ya memberikan sumbangsinya buat negara tercinta ini. Kalau mungkin kamu pernah dengar istilah iko-ikoyan, ada yang pernah tahu iko-ikoyan? Tahu Jadi Kak. salah satu selebgram di Indonesia itu bagi uang cuma-cuma atau bagi barang untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Misalnya aku butuh laptop nih Kak untuk apa Langsung namanya kegiatan dikasih. kuliah aku dikasih. Aku butuh mesin cuci nih ibu rumah tangga karena kerjaanku banyak nih di rumah dikasih gitu. Jadi kayak itu pahlawan itu zaman sekarang banyak wujudnya, benar gak sih? Seperti yang ada di belakang kita ini nih. Oke, aku boleh ngecek gak satu-satu? Nah ini. Asti mungkin kalau kamu boleh pilih mana nih kata-kata yang menurut kamu banget nih. Aku Apa? Ini kata-katanya lucu-lucu banget gak sih? Kekinian ya Instagramable. Boleh juga nih kalau mau difoto nih. betul bangun desa bangun Indonesia karena mungkin dari yang paling kecil kita tuh bisa ke mancanegara ya dari Yes. mungkin desa terus kita jadi explore lalu kayak sebenarnya Indonesia tuh maju kan nggak dari kecil-kecil gitu. Iya. Bangun desa, bangun Indonesia. Kalau Ulfa paling suka apa nih kata-katanya? Mungkin yang menarik perhatian aku mungkin yang atas kali ya Kak. Di Yang kota atas ini, atas kutemukan cita, di desa kutemukan cinta. Karena mungkin kalau Merinding mengingat loh aku dengernya loh. itu mengingat desa, mengingat kampung halaman gitu. Yes, Jadinya ya. mengingat momen-momen dulu mungkin semasa aku sering pulang kampung, bertemu keluarga gitu, harmonis dan sebagainya. At the end of the day Gitu, feels Kak. like home itu ya desa itu Desa, tadi. betul, Ya nggak? betul. Kalau Kak Cindy yang mana nih Kak? Kalau Dari aku suka semuanya Kak Ya, Didi. satu dong Kak, pilih dong Kak. Gak boleh ya, karena menurut pasangan aku tuh, hidup aja harus satu, gak boleh banyak-banyak, satu aja. karena semuanya nih bagus banget kalau buat selfie-selfie kan. Iya. Di depan sini tuh cakep banget. Tapi kalau suruh pilih salah satu, aku suka yang di tengah deh. Karena kan merah putih ya. Merah putih jadinya lebih kayak Colorful eye-catching ya, Kak? banget, colorful gitu. Kalau aku gak ada di sini, mohon maaf. Aku orangnya agak-agak gitu. berbeda. Boleh kita ke Oh, sebelah oke. sini? Iya. Curang ya. Aku orangnya agak-agak berbeda ya. Nih, aku kan ini made in Deso. Jadi aku sebenarnya bapak ibuku memang made in Deso. Tapi aku tidak patah arang, patah semangat. Jadi apapun itu mau di desa, mau di kota, aku tetap mengejar cita-cita. Tapi basicnya aku ini made in Deso gitu. Keren banget, Ya, tepuk tangan dong sekali lagi untuk yang membuat karya ini. Yeay. Yes ya. Sekali lagi jadi untuk para peserta siap-siap ya, tahun ini akan lebih meriah. Hadiahnya juga dengar-dengar total hadiahnya ratusan juta rupiah. Betul Fantastis, banget, nanti Kak. akan dijelaskan ya total hadiahnya, rinciannya akan ada apa aja. Dan tentunya keseruan tahun lalu dan juga tahun ini akan ada perbedaan. Tentunya tahun ini diharapkan akan lebih seru, yang partisipasi juga mudah-mudahan jauh lebih banyak ya, Ya, dari harus tahun lebih lalu banyak ya. daripada tahun Dan lalu ya, mudah-mudahan Kak. ide-idenya lebih kreatif lagi ya. Dan festival desa kedua ini akan memiliki sesuatu yang berbeda dari tahun sebelumnya, tentunya akan semakin seru dan juga semakin menarik. Kalau kalian mungkin 3 hari belakangan ini melihat apa yang terjadi di Instagram, Anggun Cipta Sasmi itu, ya kan, dia itu sempat mempromosikan budaya-budaya Indonesia ke Prancis dengan Betul. baju batik, tentunya baju batik ini karya anak-anak bangsa ya kan. Itu membuat orang-orang yang ada di Prancis penasaran apa sih what's going on in Java gitu. Pasti kan itu akan menarik minat para wisatawan untuk datang ke negara kita Indonesia. tercinta, khususnya ke Pulau Jawa gitu Betul, ya. Kak. Harapannya mudah-mudahan nih dari desa-desa yang ada di Indonesia ini tumbuhlah bakat-bakat seperti Anggun Cipta Sasmi selanjutnya yang akan membuat harum nama Indonesia ya. Kalian inilah termasuk kita ya Mbak ya PR ya untuk bisa menciptakan sesuatu yang inspiratif
inspiring untuk sekitar dan juga tentunya memberikan sumbangsi untuk bangsa kita ya. Nah Asti, mungkin Gimana Kak? kalau misalnya yang paling menyentuh kamu dari tahun lalu itu pahlawannya yang berjuang di sektor apa nih kalau kamu masih ingat? Yang aku paling ingat itu, jadi ada salah satu kayak muda-mudi desa yang kayak membuat kafe di desanya dia, tapi itu support dengan wifi. Wow. Iya, jadi kayak kafe warteg, tapi full wifi, terus ada sisi-sisi yang instagramable. Jadi menurut aku kayak wow, kayak it's something new bagi untuk orang-orang yang ada di sana mungkin ya. Jadi kayak semua itu dimanfaatkan dengan sedemikian rupa. Terus waktu dibuat video itu aku kayak wah kreatif juga ya, mungkin di desanya itu belum ada. Jadi aku kayak wah amazed juga. Amazing kreatif tadi ya, akhirnya diwujudkan menjadi sebuah kafe yang banyak yang ada wifi-nya. Betul Kak. Oke, kalau dari Ulfa sendiri, menurut kamu definisi pahlawan zaman now itu seperti apa sih? Pastinya aku setuju sama yang tadi Kak Didi juga sampaikan tentang yang selebgram yang suka berbagi gitu. Suka berbagi dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Menurut aku itu pahlawan tersendiri. Karena pastinya zaman sekarang masih banyak orang yang membutuhkan bantuan-bantuan dari mereka begitu Kak. Menurut aku itu juga bentuk heroik gitu Kak dari muda-mudi milenial zaman sekarang. Oke, kalau dari Mbak Cindy, pahlawan zaman now itu seperti apa? Jangannya seperti kita ya, biasa ngurus rumah juga ya. Itu juga Kak Didi termasuk pahlawan juga ya, pahlawan keluarga ya. Yes, ya kalau nggak ada kita rumah berantakan. Iya betul? bener banget itu. Gimana Jadi kalau menurut saya sendiri Kak, di masa sekarang itu siapapun itu bisa jadi pahlawan. Jadi asalkan dia berkontribusi bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negaranya, bahkan terhadap teman dan lingkungan sekitarnya, termasuk di tema kita ini ya, berkontribusi terhadap masyarakat di desa, itu juga pahlawan lah di masa ini. Oke, kata kunci adalah berkontribusi ya. Kontribusi. Sedikit atau kecil itu besar atau kecil itu relatif, tapi balik lagi ke niatnya. Apakah akan bermanfaat untuk sekitar atau tidak? Bukan seperti itu ya? Betul Kak. Oke baik ya. Kita akan mengundang selanjutnya pembicara yang lain. Mungkin Ulfa atau Mbak Cindy kalau misalnya mau lanjutkan lagi aktivitasnya. Katanya banyak yang submit. Banyak banget ini, banyak Harus ngurusin ya. ini harus diupdate terus ya. Oke baik, silakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Oke, langsung saja kita akan menyambut dengan meriah Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, Bapak Arya Bima. Dan juga Sekretaris Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, Bapak Rano Karno. Merdeka. Kamu banyak tugas ya? Oke, monggo selamat bekerja dalam rangka Oke, baik. Bang Dul mau duduk mana nih Bang Dul? Oke, silakan. Iya. Oke. Aku sini, kalau kamu deket nggak lucu deket anakmu. Bebas. Ini karena tadi peralihan dari anak-anak milenial supaya lebih santai aku manggilnya Mas Bimo boleh? Enggak, ini engkong. Rambut putih soalnya. Yang kita kan. Mas Bima dan juga Bang Dul. Bang Dul. Gimana kabarnya nih hari ini nih? Sehat. Sehat-sehat dan waras kalau Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa melewati bersama-sama masa-masa krisis pandemi ya. Kita bisa berkumpul lagi, alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi ya. Kita syukuri. Kalau dari segi baju ini kayak kita tim merah, tim putih ya. Putih-putih dan merah-merah, merah putih ya Kak. Merah putih. Iya baik. Mungkin Asti mau menyapa nih bintang tamu kita hari ini. Halo Bapak Rano Karno dan Bapak Arya Bima. Halo Asti, halo Asti. Kok manggil bapaknya bingung dia. Aduh, regenerasi. Yes, baiklah. Jadi Festival Pahlawan Indonesia ini merupakan bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan ya. Dan tentunya kita perlu tahu nih apa aja sih yang akan diselenggarakan oleh Panitia Bung Karno dan BKN PDI Perjuangan di 2022. Mungkin ada yang mau menjelaskan, siapa dulu nih? Bang Dul dulu deh, silahkan. Ketua dulu, saya sekretaris. Yang milenial mana yang milenial? Milenial ini. Oke, milenial pada Ya. zamannya. Beliau masih 59, saya udah 62. Kita berlagak milenial dulu ya. Silakan. Oke, Ya. aku sebenarnya mau nanya nih Kak Didi. Sebenarnya kepada Bapak Arya Bima selaku ketua, sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi dilaksanakannya Festival Pahlawan Desa kedua kalinya? Nah, Oke. Gini, tak jawab. Yang pertama melatar belakangi kegiatan Bulan Bung Karno. Yang kedua melatar belakangi peringatan itu dengan kegiatan Festival Desa.
dengan memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari desa. Yang pertama, tradisi memperingati bulan Bung Karno. Namanya peringatan. Kita biar ingat, ya. Ingat siapa itu Bung Karno. Tentu kalangan milenial harus menjadikan Bung Karno sebagai salah satu ya, inspirator. Karena ada ketulusan, ada keikhlasan, ada semangat rasa memiliki bangsa ini atau nasionalisme, dan satu hal lagi yang harus ditradisikan kalangan milenial, Asti, Pak Dini, adalah semangat patriotisme, semangat pengorbanan untuk sesuatu hal yang lebih besar, yaitu masyarakat, bangsa dan negara. Tentunya kalau sekarang dalam konteks profesinya, mau dokter, mau petani, mau ahli komputer, mau ahli hukum atau kedokteran. Kalau dulu patriotisme dengan bambu runcing, patriotisme dengan hidup atau mati di medan pertempuran. Yes. Ya, kalau sekarang memperingati bulan Bung Karno adalah memperingati lebih pada bagaimana Bung Karno sebagai inspirator untuk berbuat yang lebih baik untuk bangsa ini. Saya kira kurang lebihnya itu, selain hal yang bisa dijelaskan terlalu panjang, saya kira itu. Kemudian mengenai pahlawan desa, dulu saya desain sama Bang Dul ini, gini loh, bagaimana pahlawan dengan ketulusan, keikhlasannya, kesungguhan untuk berbuat sesuatu yang kadang pahlawan itu dinarasikan yang terlalu gede-gede. Ya kan, pahlawan nasional, pahlawan ini di desa pun ada seseorang yang bisa memberikan inspirasi di dalam konteks keikhlasan, ketulusan dan pengorbanan untuk masyarakat yang paling kecil di desanya. Disitulah kemudian bagaimana wujud-wujud ini adalah wujud tindakan yang Pancasilais. Wujud-wujud berkemanusiaan, wujud-wujud permusyawaratan, wujud-wujud kegotong royong, keadilan yang terwujud di dalam sikap yang konkret di masyarakat, yang mana figur itu ada sesuatu tindakan nyata, yang pertama itu. Yang kedua, tindakan nyatanya itu dirasakan oleh masyarakat. Itulah yang kemudian Ibu Megawati meminta pada BKN untuk menyelenggarakan, mengangkat tokoh-tokoh inspirator yang langsung bisa dilihat di desa dan memberi inspirasi pada kalangan muda untuk kita festivalkan. Yes, dan manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat sekitar ya Pak ya? Ya, iya. Yes, baik. Jadi itu tadi, pahlawan atau tokoh, satu ada karya nyata, Yes. kedua karya nyata itu mampu memberi inspirasi. Dan dirasakan. Dan dirasakan. Yes, baik ya. No, no. Baik, dan terkait dengan persiapannya nih oleh DPP PDI Perjuangan dalam merayakan Bulan Bung Karno ini sudah sejauh mana? Progresnya sudah berapa persen nih? Siapa yang mau menjawab? Waduh, siapa mau menjawab? Silakan. Oke, Ini kita kayak cerdas cermat ini ya. aku harus jelaskan dulu ya. Baik, baik. Bahwa begini, tahun lalu Ya. kita membuat pahlawan desa. Kita tidak membuat festival desa. Begitu pesertanya banyak, saya ngomong sama Pak Ketua, ini nggak sempat kita dalam waktu 5 tahun membangun desa. Desa di Indonesia itu hampir 83.000 desa. Nolnya banyak ya, 83.000. Bayangin, desa ya, desa dan Yes, kelurahan. yes, yes. Desa dan kelurahan jumlahnya 83.000. Ya. Di 438 kabupaten kota. Itu baru desa. Berapa banyak populasinya? Nah, jadi kalau kamu tadi bilang 400, berapa tahun kita bisa menyelesaikan sosialisasi ini? Itulah perintah Ibu Ketua Umum kepada BKN. Harus membangun desa. Nah, kita cari framing apa kan? Oh, kita bikin pahlawan karena kita dulu ingin mengangkat tokoh-tokoh atau masyarakat-masyarakat desa yang memang menjadi sesuatu di desa itu. Ya. Ternyata banyak sekali yang dikirim kepada kita. Formatnya 497. ya artinya formatnya berbeda. Ada yang dari lingkungan, ada yang ngurus misalnya kayak apa namanya hutan segala macam. Sehingga kita juga wah ini nggak bisa Pak Ketua. Ini kita harus tingkatkan menjadi festival. Ya. Nah, Karena itu ternyata sekarang, yang submit di luar ekspektasi. Benar. Banyak sekali. Jadi perbedaannya ada di situ ya Pak di ya? situ makanya kita pikir wah ini harus festival. Festival itu kan meriah, pesta. Artinya kita mengangkat tema desa ini dalam kemeriahan, tapi bukan berarti wah, tetap dengan konsep desonya. Oke, Karena betul. apa? Bayangin, pemerintah pusat memberi bantuan untuk desa se-Indonesia. Totalnya hampir 68 triliun. Coba, Wah. ayo bisa ngitung kamu? Itu nolnya banyak banget Pak. Aku juga nggak bisa ngitung. Kalkulator Artinya aja nggak apa? muat ya.
itu harus dikembangkan gitu kan. Makanya ada BUMDes, ada BUMDes, apa namanya, usaha desa. Itu meningkat, infrastruktur desa berkembang. Artinya itulah yang membuat bahwa membangun Indonesia dari desa. Itu konsep. Tapi kisi-kisinya sebetulnya ada, yaitu Pancasila. Nah ini kadang-kadang teman-teman di desa ini, di daerah, waduh aku mesti bikin apa ya? Sehingga kadang-kadang bisa menjadi sama. Kisi-kisi naskahnya ada satu, Pancasila. Apa? Ketuhanan Maha Esa. Nah apa ini ceritanya? Maaf, kita ini beda agama, beda suku, beda ini. Ini kalau dibuat sebuah desain cerita, menarik gitu loh. Nah jadi sekarang kita punya 3 festival. Yang pertama Festival Milenial Pelopor Desa. Tetap kita pada konsep pelopornya, kepahlawanannya. Yang kedua adalah Festival Syukur Rakyat Desa. Nah bagaimana desa ini bersyukur terhadap potensi alam, terhadap segala macam. Nah itu harus disyukuri. Bagaimana caranya? Nah, setiap lokal punya wisdom masing-masing. Bali dengan ininya, maaf, Aceh dengan kebudayaannya, Medan, Padang, Palembang. Biarkan mereka membuat gaya syukur itu seperti apa. Nah yang ketiga misalnya Festival Inovasi Teknologi Desa. Nah setiap desa itu punya teknologi yang saling berbeda. Maaf misalnya kita pernah menemukan misalnya listrik tenaga air. Setiap desa punya potensi. Ada listrik dari tenaga air, ada listrik dari tenaga surya, ada listrik dari angin. Nah artinya itu yang membuat kita sekarang tahun ini membuat festival desa yang kedua. Artinya apa? Kita kembangkan. Persiapannya apa? Ah, Pak Ketua yang lebih tahu persiapannya. Artinya kita sudah sosialisasi. Yes. Sudah banyak orang yang bertanya. Ya kebetulan tahun lalu kita bekerja sama dengan beberapa sinias-sinias yang ada di Nusantara. Jadi mereka memang membuat film-film pendek. Udah ada guidance gitu. Sekarang lebih berkembang. Ternyata sekarang ya animonya karena itu hadiahnya meningkat. Sampai 412 juta. Tepuk tangan dong sekali lagi. Banyaknya. Banyak kan, kalau kemarin cuma berapa, 200-an Mas? Ya. Jadi 2 kali lipat total hadiahnya karena tahun kita ini. yakin pesertanya makin banyak. Yes. Dan juga temanya semakin bervariasi. Oke. Mungkin itu. Persaingan semakin ketat tapi jangan khawatir karena ada banyak kategori jadi Iya. peluang untuk menang juga besar ya. Sangat besar. Yes ya. Kalau tadi persiapannya sudah dikasih bocoran, kalau dari Pak Bima sendiri sudah sejauh mana sih Pak nih persiapan dari panitia ini untuk tahun ini 2022? Berapa persen nih kira-kira? Ya, untuk hal yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Bung Karno, Ya. Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan membuat panitia khusus peringatan Bulan Bung Karno. Ketua panitianya adalah Pak Andreas Pak Parera, Yes. dan sekretarisnya adalah Ibu Sada Restu. Nah, dari panitia ini menurunkan berbagai kegiatan, ya banyak, ada festival makan ikan, ada juga talk and show mengenai Bung Karno dalam konteks aktualisasi saat ini, juga ada kegiatan yang terkait dengan mencitarasakan tadi mustika rasa, keragaman dari kuliner Indonesia yang nanti seluruh masyarakat Indonesia bisa membuat berbagai menu-menu yang itu merupakan keragaman dan kekayaan dari aspek seni kuliner Indonesia. Juga ada Festival Pahlawan Desa atau Festival Desa yang ini semua nanti biar dijelaskan panitia. Intinya kita akan lebih profesional Mas ya. Iya, betul. Karena Mas Rano ini kan jago di bidang sinema. Dia akan tahu kriteria audio dan visual bagaimana menampilkan cara apa? Sinematografi. Ya kan? Akan dilihat cara memvisualisasikan. Iya. Begitu juga sosok yang ditampilkan itu adalah bukan rekayasaan. Iya. Tapi ada karya nyata tadi. Betul. Ada sesuatu yang nyata. Nanti dari tim tentunya akan menjelaskan betul. secara teknis Mas Rano ya. Ya. Yes ya. Tadi festival makan ikan itu kalau boleh tahu berapa ton makan ikannya Pak? Kita akan ada festival makan ikan se-Indonesia. Tuh se-Indonesia loh. Berbarengan Yes. di jam yang sama. Oke. Muri lagi nih. Di 412 kabupaten DPC Nah. se-Indonesia dengan 34
DPD se-Indonesia. Kebayang nggak hari itu semua ikan habis. Makanya Ya. estimasinya Berapa berapa tuh? tuh? Saya harus save ikan Estimasinya. di rumah. Nanti begitu saya Meriah kan? kemasan kosong Hah? ikannya yang mau saya masak ya. Karena Yang ikan nggak diterima ikan teri nggak boleh. Iya. Nggak Itu cepet nanti kenyang soalnya. struktur partai. Ya. Dari DPD, DPC, PAC sampai ranting tingkat desa akan ikut. Karena gini sebetulnya ada tujuan kenapa festival ikan. Kenapa? Ibu Ketua Umum tuh minta stunting ini harus Setuju, berantas. setuju Harus gitu. dihilangkan di Betul. Indonesia. Angkanya menurun ya Iya persentasinya betul. ya. Karena Nah memang itulah makanya mengkhawatirkan usaha banget kita, ya. betul usaha Iya. kita memberikan menu anti stunting Ya. dengan berbagai macam lomba gitu Ya. loh. Nanti juga kepala daerah akan mengajak seluruh perangkatnya yang dari PDI Perjuangan dan tentu anggota DPRD, DPR Pusat se-Indonesia, kurang lebih jumlah PDI Perjuangan ini sekitar 5.000 anggota DPR. Itu akan ada kegiatan makan ikan ini sama dengan tujuan kita. Stunting itu salah satunya kebutuhan nutrisi protein gizi. hewani dari ikan. Ya. Bagaimana tradisi makan ikan murah dan bergizi. Jadi kalau rakyat Indonesia ini makan ikan yang dibesarkan oleh Gusti Allah dari laut itu 10 tahun dari dalam perut sampai besar pasti akan menjadi bayi anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Betul sekali, apalagi itu Mas Ano. Ya, kita sangat concern dengan masa golden age 5 tahun pertama Ya, itu adalah betul. kalau mau create menjadi somebody seseorang itu nutrisinya Betul. diperhatikan 5 tahun pertama. Benar, Salah satunya benar. dengan asupan yang bergizi dengan ikan itu Ya, tadi ya, ya. ya. Oke, Oke, baik. aku masih ada pertanyaan nih Kak Yes. untuk ketua dan sekretaris di sini. Sebenarnya apa yang akan sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh BKN PDI Perjuangan sendiri dengan menyelenggarakan festival desa kedua ini? Mungkin boleh dijelaskan oleh Oke, jadi kalau tugas atau singkatan BKN kan Badan Kebudayaan Nasional. Memang kalau kita bicara kebudayaan pasti akan bicara culture. Tapi kuliner itu juga budaya. Betul. Gitu loh. Makanya kita bikin lomba masak. Karena kuliner itu masuk dalam sebuah kebudayaan. Yang luar biasa, kuliner kita ini tidak dimiliki oleh dunia lain. Ya. Atau negara lain. Rempah misalnya kan, kita pernah punya sejarah nih. Yang namanya Rebutan jalur rempah. rempah Mas ya. Makanya kemarin kita bikin festival kopi. Ya. Waduh itu sukses luar biasa. Antusiasmenya juga luar biasa ya. Antusias luar biasa. Pengunjungnya satu malam bisa 3.000 sampai 4.000 orang. Artinya semua provinsi ikut Ya. mempromosikan kopinya. Kalau kita tanya apa hubungannya kebudayaan dengan kopi? Minum kopi itu budaya. Budaya kita. Kalau orang orang Aceh India, minum kopi dengan orang Yes. Betawi beda. ya, Kalau orang Aceh minum kopi terbalik gelasnya. ya. Kalau orang Betawi nggak bisa. Ya. Tumpah semua. Tumpah semua. Artinya itulah. Itu yang membuat apa ya? Tradisinya itu Jadi menarik. jangan sok wen-wenan Betul. kan, ngewen. Apa? Saya tim kopi kok. Ya mungkin Kemarin- itu tim apa? Tim Kemarin kopi, kita bikin itu loh, lomba muri 1.000 kopi. Wih. Jadi kita bikin kopi, semua orang minum dan kita kita dapat muri Muri. apa namanya jumlah kopi 1.000 mangkok, Ya. 1.000 gelas. Tapi gitu. memang kalau dari kualitas kopi kita sendiri Indonesia itu menempati urutan kedua di dunia. Saking Betul. bagusnya kualitas kita yang dihasilkan dan juga kalau di India sendiri mereka punya budaya minum teh. Kalau Indonesia Ya. sekarang nih apalagi Kopi, anak-anak zaman ya. now nggak lengkap rasanya kalau tidak nongkrong di coffee shop Betul. ya. Itu tadi budaya Betul, minum Kak. kopinya di coffee shop Coffee gitu shop. ya. Jadi tak tambahkan Nasti, jadi dari Indonesia itulah ada karena ada di desa. Iya. Ya, seperti lagu, Desaku yang Kucinta. Ya, jelas dari Indonesia itulah muara akhirnya adalah bagaimana mewujudkan Indonesia dalam narasi Sabang sampai Merauke. Tapi Indonesia ini bisa kuat kalau desa itu sendiri kuat. Tadi Mas Rano sampaikan ada dana desa, ada kartu PKH, ada berbagai program yang ada di desa dan saya yakin dengan adanya kegiatan festival desa ini yang kita ingin mendapatkan berbagai inspirator desa, desa itu akan semakin maju. Desa yang mengindonesia, bahkan desa yang mendunia, karena informasi dunia sekarang sudah langsung bisa diakses Ya. dari desa. Saya kira kegiatan ini akan menemukan berbagai inspirator desa yang bisa menjadi keteladanan buat anak-anak muda Indonesia ke depan yang tentunya prinsip-prinsip ini tidak usah menjadi kebarat-baratan. Iya. Tetapi tetap prinsip-prinsip Pancasila
yang ada di Indonesia itu menjadi cara pandang dan cara perilaku masyarakat kita di Indonesia, khususnya di desa. Saya kira gitu Asti. Oke. Kalau saya dari sudut pandang milenial dengan adanya festival seperti ini, harapannya jadi anak milenial zaman sekarang jangan sibuk bikin konten yang kurang berfaedah, tapi mereka sibuk bikin sesuatu yang bermanfaat untuk sekitar dan harapannya juga akan terlahir pahlawan zaman now kalau kata Betul. anak zaman sekarang ya. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk calon pahlawan Tokoh zaman zaman now. Yes ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Dul ya. Mungkin kalau Bang Dul sendiri punya pandangan dan harapan apa nih terkait dengan festival desa yang akan dilaksanakan oleh BKN PDI Perjuangan nih Bang? Tentu kalau kita bicara lomba, audiovisual, gambar yang utama. Tapi Yes. buat saya, konsep yang utama. Karena kalau gambar, Resti, tentu setiap kita di desa, maaf, ada yang pakai HP, syuting. Yes. Tapi tentu kan kualitas HP kadang-kadang beda-beda. Betul. Ada yang kelas atas, ada yang jadul. Speknya macam-macam ya. Macam-macam kan. Ya. Nah dengan dia berani mengirim satu konsep yang kuat, tapi dengan kamera yang jadul, itu buat saya luar biasa. Berarti balik lagi ke rasa ya. Rasa. Yes. Karena kalau yang namanya apa ya, membangun itu, build itu bukan bentuk. Tapi bagaimana dia dari bawah, dia riset segala macam. Ya makanya orang nanya, Bang konsepnya apa? Kamu lihat nggak? Apa namanya? Ada tagline-nya apa? Merebut Piala Megawati, kawal Pancasila dari desa. Ini sebetulnya konsep cerita. Jadi kamu bicara Pancasila. Ya bukan berarti mau bukan begitu. Satu aku Tuhan Maha Esa. Apa ya? Oh kita punya 5 agama yang diakui misalnya. Kalau dibikin misalnya 5 sahabat. Yang satu ke masjid, yang satu ke gereja, yang satu ke kuil, yang satu. Itu kan menjadi tontonan yang menarik. Dan itu banyak di Indonesia. Iya. Sangat banyak dan masih relate gitu loh. Enggak usah kita bicara di Jakarta. Sumatera Barat, di Aceh, itu masih banyak seperti itu. Betul, betul. Dan di sana nggak ada masalah. Tiba-tiba belakangan kan kita dibuat masalah. Nah ini menjadi rame, mulai goyang Pancasila. Nah kita diperintahkan untuk memperkokoh di Pancasila. Tapi dalam bidang-bidang kebudayaan itu tadi, itulah kira-kira. Gitu. Yes. Ngomongin Oke, soal- mungkin tadi udah dari Bung Rano Karno dan sekarang mungkin dari Pak Arya Bima sendiri bagaimana Pak untuk harapan dan mungkin sebaiknya hint-hint tadi sudah diberitahukan oleh Bung Rano Karno dari mungkin tidak perlu khawatir dari segi equipmentnya, mungkin spek-spek kamera, mungkin Yes. teman-teman nggak usah khawatir apapun itu semuanya dari niatnya, dari alur ceritanya. Mungkin kalau misalnya dari Pak Arya Bima sendiri punya pandangan yang berbeda? Intinya lebih pada membangun spirit tadi, Asti, Mbak Diki. Festival Milenial Pelopor, jelas kita ingin bagaimana anak muda, kalau zaman saya namanya muda-mudi. Muda-mudi. Ya kan? Nah sekarang milenial. Itu muda-mudi zaman plus-plus. Sekarang milenial. Milenial. Katanya milenial sekarang pragmatis hanya untuk dirinya sendiri, katanya hanya kini dan di sini. Tidak lagi ingin melihat masa depan. Enggak, ternyata banyak sekali milenial pelopor. Ya. Nah, nanti akan banyak tampil dalam festival kali ini ya, di mana milenial pelopor itu adalah kepeloporan mewujudkan Pancasila yang lebih konkret dalam satu tindakan nyata di daerah atau di masing-masing desa, kalurahan, apapun namanya. Selain desa itu apa ya? Kalurahan. Kelurahan, betul. Apa? Kalau Nagari itu. Kalau Sumatera Barat nagari. Nagari ya kan, jenis-jenis itu akan muncul. Kemudian yang kedua adalah festival tentang suku rakyat nagari, suku rakyat kelurahan, suku rakyat desa. Tadi Bung Dul katakan kalau panen ada ucapan syukur. Kemudian kalau dapat ikan banyak ada syukur. Kalau mendirikan rumah selesai ada syukur. Kalau ada bayi lahir di desa ada syukur. Macam-macam ekspresi syukur masyarakat yang harus tetap ditradisikan dalam bentuk seni budaya. Ini mau kita festivalkan juga untuk yang kedua. Dan yang terakhir tadi disampaikan inovasi yang terkait dengan teknologi di desa. Sekarang ini gara-gara informasi yang mendunia, anak-anak desa kreatif. Ya. Memanen dengan teknologi, membuat batu bata dengan teknologi. Membuat makanan kuliner sudah tidak dengan kepel-kepel pakai tangan, tapi dengan teknologi. Mempackaging pakai teknologi. Ada teknologi-teknologi yang murni ditemukan di suatu desa itu untuk lebih mempermudah dalam pengertian akses teknologi sekarang. Tadi katakan listrik dari air, listrik dari sampah, listrik dari bahkan ada sampah-sampah yang diambil
sampah anorganiknya akhirnya berkreasi menjadi nilai ekonomi. Karena ada teknologi-teknologi tempat guna yang ditemukan oleh anak desa. Kemarin Bang Dul, ada anak desa SMA menemukan obat kanker yang menang festival di Korea. Tepuk tangan dong sekali lagi. Wah luar biasa ya Itu Kak ya. anak desa loh, karya anak desa dan mendunia. SMP Wow. itu pun tinggal di Kalimantan Tengah atau Timur saya lupa. Ya, ini begitu luar biasanya. Dan tentunya festival ini nanti akan banyak mendapatkan inovasi-inovasi teknologi yang merupakan kreativitas khas karakter desa Indonesia. Yes ya. Itu tadi Aku penjelasan. tambah jelas atau tambah bingung kamu? Semakin jelas Tambah ya ini. Kak. Jelas ya? Tambah nggak sabar pengen lihat tahun ini karyanya kira-kira seperti Antusiasmenya, apa. Yang pasti karyanya. sepertinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Betul. Dan pastinya mereka lebih kreatif apalagi hadiah yang ditawarkan juga nggak main-main, totalnya mencapai 412 juta rupiah ya. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Bima atas Terima waktunya. kasih banyak. Terima Bang kasih. Dul, terima Terima kasih. kasih. Akhirnya setelah puluhan tahun aku menyaksikan sinetron Dul Anak Sekolah, hari ini bisa bertemu langsung bertatap muka. Dan ternyata lebih seru dari yang di sinetron ya. jauh ya, Kalau Kak. di sinetron ngurusin oplet, di sini ternyata banyak yang diurusin ya. Sekali lagi terima kasih di tengah-tengah Oke, kesibukannya oke. sudah hadir. Tepuk Terima tangan dong kasih. sekali lagi. Dan itulah tadi gambaran umum terkait Bulan Bung Karno yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan dan Festival Desa yang akan dilaksanakan oleh BKN PDI Perjuangan. Sebagai salah satu rangkaian acara Bulan Bung Karno PDI Perjuangan tahun 2022. Oke nih Kak Didi, sekarang kita akan ngobrol langsung dengan panitia Festival Desa yang akan menjelaskan secara teknis terkait Festival Desa itu sendiri. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalian akan benar-benar dipandu step by step sama teman-teman panitia agar benar-benar memenuhi dan mengetahui persyaratan untuk mengikuti Festival Desa itu sendiri. Dan sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu dengan penampilan spesial dari BKN Band dengan lagu Berita Cuaca. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan
Oke, kembali lagi di acara launching Festival Desa 2022. Dan tentunya di segmen ini kita akan membicarakan kesuksesan Festival Pahlawan Desa tahun lalu dengan Direktur Program Festival Desa 2021. Siapa lagi kalau bukan Mas Anang. Apa kabar Mas Anang? Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Anang. Oke, bukan cuman mau ngobrolin tentang Festival Desa tahun lalu ya Kak, tapi kita di sini juga akan ngobrol dengan Direktur Program Festival Desa tahun 2022, yaitu Mas Syafril. Ya, terima kasih. Yang mungkin akan juga membantu kita untuk memahami secara teknis Festival Pahlawan Desa itu sendiri. Oke, baiklah ya. Dan Direktur Program Festival Desa 2021 Mas Anang dan juga Direktur Program Festival Desa 2022 Mas Syafril. Tentunya nanti juga akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan kita di sini. Ya. Anggap aja kita lagi di coffee shop ya, Iya. jangan kaku-kaku, santai Karena udah aja. ada teh, udah ada jajan makanannya, pasar. iya. Dan yang paling Udah ini ada- mencuri perhatian ini iya. loh, Iya. trofinya loh. Betul, Ya. muter-muter. Baik, mungkin bisa dijelaskan dari Mas Anang dulu kali ya, bisa memberikan gambaran bagaimana sih pelaksanaan Festival Pahlawan Desa tahun 2021 lalu Mas? Oke, ya. Jadi pelaksanaan Festival Pahlawan Desa, ya. 2021 itu Festival Pahlawan Desa. Jadi kita waktu itu fokus untuk bisa menampilkan pahlawan-pahlawan dari desa dengan kategori dari pendidikan, dari ekonomi, dari berbagai kategori ya. Nah, Festival Pahlawan 2021 ya. Waktu itu lagi musim pandemi, Ya. ya kan, lagi COVID-nya waktu itu. Namun meskipun dalam kondisi COVID, baik panitia maupun peserta waktu itu tetap semangat, ya. Jadi waktu itu diikuti oleh 347 peserta, ya, dari 153 kabupaten kota dan dari 33 provinsi. Jadi meskipun dalam kondisi COVID, tapi tetap antusiasmenya luar biasa dari para peserta. Jadi bisa dipastikan tahun ini mudah-mudahan sudah ada kelonggaran dari Bapak Presiden kita, di luar ruangan boleh membuka masker Melepas kalau tidak masker. crowded, benar nggak? Iya, iya. Nah, jadi diharapkan juga kreativitas mereka akan semakin tumbuh di tahun ini, Iya. makin banyak ide-ide kreatif bermunculan dan ternyata tahun ini juga hadiahnya seperti yang tadi sudah kita sounding ya, Asti ya. Betul. Totalnya mencapai 2 kali lipat 400 lebih besar. Mantap ya. Pasti lebih besar. tahun ini. Yes. Oke. Iya. Oke, saya juga mau tanya nih ke Mas Anang. Belajar Yes. dari pelaksanaan festival tahun sebelumnya nih, apa nih yang ingin disampaikan Mas Anang kepada calon peserta Festival Desa 2022? Ya, jadi Festival Pahlawan Desa atau Festival Desa ini sangat bergengsi ya. Karena yang pertama kita memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari desa. Ya. Yang kedua tentu tadi ada uang tunai yang nilainya lebih besar dari tahun sebelumnya. Dan kemudian juga nanti kita memperebutkan setiap peserta mendapatkan sertifikat. Ya. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang punya potensi dan mengetahui potensi dari desanya, itu jangan ragu-ragu untuk ikutan di tahun ini. Yes, baik ya. Asti sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan nih buat teman-teman milenialnya yang Iya mungkin tidak cuma di sini tapi di luar sana kan kamu banyak temennya. iya nih Kak, jadi mungkin karena festival desa kita kan belum tahu ya Kak, yang tahun lalu tuh ya euforia lihat dari hasil-hasilnya aja. Mungkin sekarang kita bisa langsung menyaksikan highlight Festival Pahlawan Desa tahun lalu. Jadi kita mungkin bisa ada gambaran atau mungkin bagi teman-teman yang tahun lalu belum bisa ikut, tahun ini bisa ngelihat dari highlightsnya. Gimana Kak, ayo? Yes, Langsung saja. Kita akan saksikan, Kita saksikan. bersama highlight Festival Pahlawan Desa 2021 berikut ini. Selamat menyaksikan.
Bagaimana? Seru banget kan Kak? Seru banget Melihat ya. highlights tadi kita dikasih tahu banyak banget pahlawan-pahlawan dari masing-masing desa tersebar di 33 provinsi. Ternyata nggak nyangka ya dari seluruh wilayah di Indonesia itu banyak anak-anak muda yang baru kelihatan potensinya, baru kelihatan aura-aura pahlawannya setelah mengikuti acara ini ya. Sebelumnya kalau nggak ada acara ini kita jadi nggak tahu ya. Betul. Setelah ada acara ini saya jadi ikut bangga ternyata putra-putra daerah kita itu ikut berpartisipasi dan sangat kreatif ternyata kan. Kreatif loh, bener-bener loh. Mereka tidak hanya sekedar memberikan sumbangsinya untuk sekitar tapi juga membuat konten dengan kualitas yang oke ya. Yes, benar-benar tahun ini lebih oke lagi. Lebih oke lagi. Yes, ya. Iya. Nah, setelah tadi kita melihat kemeriahan dan juga kesuksesan Festival Pahlawan Desa 2021, kita selanjutnya akan berbincang dengan Direktur Program Festival Desa 2022 yang sebelah saya nih, Mas Syafril Nazirudin. Nah, Mas Syafril, selaku Direktur Program Festival Desa, bisa berikan gambaran tentang mungkin Festival Desa kedua ini yang akan memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa akan seperti apa nih? Ya, jadi sebelum saya bicara itu, Mbak Didi sama Mbak Asti, kira-kira teman-teman milenial ini pasti pada nanya, apa sih kemudian PD Perjuangan yang melatar belakangi kok desa? Apa kemudian maksud dan tujuan? Kenapa harus desa? Kenapa? Ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan besar. Yes. Ini saya teringat kepada pesan Ibu Mega, Ibu Ketua Umum PD Perjuangan, saat HUT PD Perjuangan pada tahun lalu, ke-48. Bu Mega mengatakan bahwa desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Nah, ini kata kuncinya, Mbak. Desa adalah ujung tombak pemerintahan. Dan desa juga harus menjadi sumber kebudayaan. Ini kata kuncinya. Dan untuk memperingati bulan Bung Karno sendiri juga pernah mengatakan nih, ini juga harus diketahui sama generasi milenial. Dan saya juga tahu ketika saya mendengar pidato dari Bu Mega, saya sebagai generasi milenial, oh ternyata sebegitu pentingnya desa ini. Bung Karno pernah mengatakan, desa ini merupakan salah satu benteng pertahanan negara. Sehingga kita jangan sampai kemudian mendiskreditkan desa. Oleh karena itu, kenapa dalam peringatan bulan Bung Karno, ini kita ingin rutin mengadakan festival terkait dengan desa. Dan jangan sampai, biasanya nih Mbak, kita, Mas Anang, yang muda-muda ini, ngapain sih gua harus balik ke desa? Desa itu identik sama kuno, jadul, udik. Lah, mindset yang kayak gini nih yang harus kita rubah. Bahwa generasi milenial itu nggak harus mindsetnya kita harus ke kota nih, kita harus ke Jaksel nih, ibaratnya kayak gitu. Toh kita di desa pun, ini kita juga bisa berkarya, kita juga bisa membangun bangsa dan negara. Kita mulai dari desa kok. Nah, ini latar belakang dari kenapa sih harus festival desa. Dan di tahun ini, seperti yang ditanyain sama Mbak Didi tadi, cukup berbeda dan kita harus lebih menarik, menampilkan sesuatu yang menarik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setelah sukses yang dipimpin oleh Pak Anang dan Pak Catur pada tahun kemarin. Ya. Padahal Pak Anang juga punya kesibukan sendiri. Iya. Iya. Ashanti sehat? Sehat. Agak berbeda ini Mbak, ini agak berbeda kalau Cuma ini. lagi banyak cucian. Ini kan di tengah kesibukan yang luar biasa, sukses menyelenggarakan festival Di yang tengah pertama. COVID. Di tengah COVID pula. Di tengah pandemi. Festival yang pertama yang menceritakan bagaimana kisah-kisah kepahlawanan yang ada di desa. Nah tahun ini nih, kita di-challenge nih, kalau anak muda kan seneng nih, di-challenge. Apa nih kemudian narasi yang berbeda, tapi tetap kita tidak melupakan esensi terkait dengan desa. Di situ ada tiga kategori festival. Kita melihat bahwa hari ini generasi milenial ini kan lagi ngehits banget. Apalagi menurut data BPS nih Mbak. Ya. Ini lebih dari separuh penduduk di Indonesia ini didominasi generasi milenial dan Gen Z. Bonus demografi. Bonus demografi. Betul. Demografi ini akan menjadi sebuah keuntungan kalau ini kemudian dimanfaatkan dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, tentunya di sini PD Perjuangan dan BKN PD Perjuangan ingin sedikit banyak berkontribusi. Bagaimana nih milenial ini biar lebih kreatif. Jangan sampai dong kita jadi generasi milenial apalagi habis pandemi. Jadi generasi mager, Pak. Generasi rebahan. Jangan rebahan. Kalau pandemi diperbolehkan rebahan. Iya. Jadi pahlawan. Iya. Pahlawannya kita keluar kandang. Iya. Kan kita udah mulai normal nih. Yes. Kita harus kembali lagi energik dong Iya gitu. dong. Jangan jadi generasi mager, generasi
rebahan. Iya. Kita harus bangkit lagi nih sekarang Betul. nih. Sebentar, generasi Semangat. baru telinga ke saya mas saya kelihatan. Jadi kita kembali ada 3 kategori festival. Ya. Yang pertama terkait festival milenial pelopor desa. Ya. Kenapa sih? Apa hubungan dari peringatan Bulan Bung Karno dengan festival pelopor yang kemudian diisi oleh generasi milenial? Apa sebenarnya? Kalau kita tahu, Mbak, dari kisah Bung Karno ternyata memulai perjuangan untuk membebaskan bangsa kita dari belenggu penjajahan. Itu dimulai dari milenial, Mbak, kalau bahasa hari ini. Kalau waktu itu masih era Pemuda-pemudi. pemuda-pemudi, ya. seperti yang disampaikan oleh Pak Rano Karno tadi. Ah. Bung Karno sejak generasi milenial, sejak umur 20-an, itu sudah berjuang, Mbak. Jangan salah. Asti umur berapa sekarang? 21. Wah. Saya dua-dua. Ya, Mbak Didi udah 2 nih. Pak Anang berapa, Pak Anang? Saya 24 lah. Kalau saya real 28 ini. Iya. Itu di umur 20-an, Bung Karno sudah memimpin partai yang namanya PNI. Luar biasa. Partai Nasional Indonesia waktu itu. Iya. Waktu itu PNI berdiri 1927. Bung Karno lahir 1901, 26 tahun. 26 tahun sudah memimpin partai. Udah memimpin partai pergerakan untuk melawan penjajahan saat itu. Yes, anak zaman sekarang 26 tahun banyak yang ngisi komen-komen negatif di medsosnya artis. Jangan sampai itu diteruskan, Mbak. Jangan dilanjutkan Jangan dong. diterus-terusin. Contohlah Bung Karno. Contoh. Semangatnya itu Iya. yang dicontoh ya. Itulah semangat kita, spirit kita mengadakan festival terkait milenial ini. Yes. Festival milenial pelopor desa. Jangan sampai apa yang disampaikan Mbak Didi tadi, di era kemajuan teknologi, di era 4.0, kemajuan teknologinya berkembang pesat, kita malah komen negatif. Ele-elean Head tuh ya, speech. Pak. Iya, kita hate speech. Begitu sembarangan komen diciduk Iya, nangis. lah. Minta maaf. Gitu-gitu aja Klarifikasi, terus ya. gitu-gitu Heeh. Jangan sampai kita kemudian kehilangan roh bahwa kita pernah punya teladan seorang Bung Karno yang di era saat itu masih muda, belum ada teknologi kan, belum ada gadget, belum ada HP, tapi sudah mampu berjuang untuk bangsa dan Pengaruhnya negara. sebegitu besarnya Sebegitu ya? besarnya. Lah, ini yang kemudian melatar belakangi kita untuk membuat festival milenial pelopor desa. Bagaimana kemudian milenial-milenial yang ada di desa, yang mereka punya kontribusi nyata, punya kontribusi real bagi lingkungan, bagi sekitarnya, ini kemudian diangkat, didokumentasikan. Untuk ini bisa menjadi inspirasi. Setelah ini kan nanti didokumentasikan, dimasukkan kepada tim panitia. Ini akan kita sebarluaskan di berbagai platform media sosial. Sebenarnya untuk apa sih? Untuk apa sebenarnya? Ini untuk kemudian men-trigger teman-teman generasi milenial lain yang menurut Mbak Didi tadi masih suka hate speech, suka menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Udah nggak zaman lah generasi yang suka nyebar-nyebarin yang negatif-negatif kayak gitu. Nih loh contohnya di desa aja banyak milenial yang kemudian punya loh kontribusi yang sebegitu besar. Emang teman-teman nggak malu Jangan nih? mau kalah ya, Jangan mau Mas. kalah, jangan mau kalah kayak gitu. Iya. Inilah yang kemudian melatar belakangi yang pertama festival terkait milenial pelopor desa, Mbak. Yes, karena memang anak-anak milenial itu punya apa namanya kecenderungan energinya itu berlebihan. Berlebihan. Kalau nggak dikasih challenge, Iya. mereka suka arahnya nih yang Arahnya yang agak Mendingan kita kebablasan. kasih challenge, hadiahnya juga nggak main-main, totalnya 412 juta. 412 juta. Jadi energinya itu tersalurkan ke arah-arah yang baik gitu. Yang positif. Iya. Ini yang perlu kita jadikan catatan. Mungkin seperti halnya kesempatan kita di partai. Kalau anak muda-muda tidak diberi ruang, mungkin kita tidak akan pernah bisa berkembang. Ini juga sebagai sebuah bukti bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri ternyata juga mempercayakan kepada kita yang muda-muda untuk tampil di hari ini. Jadi udah nggak benar katanya PDI partai yang orang kolonial ibaratnya. Enggak, ini ternyata yang muda-muda juga ditampilin nih. Diberi ruang, kita diberi ruang. Selain kemudian kita juga mengkreasikan bagaimana kita menciptakan festival-festival ini. Dan yang kedua, ada festival terkait dengan syukur rakyat desa. Nah ini Mbak, festival syukur rakyat desa. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bu Mega, bahwa desa harus menjadi sumber kebudayaan. Sumber dari kebudayaan. Desa adalah taman sarinya kearifan lokal Nusantara dan itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa. Atas landasan itu Mbak, kita yang milenial yang muda-muda ini ingin membuat festival terkait dengan
banyak tuh Mbak di desa. Saya pernah melihat ada ekspresi syukur masyarakat di desa yang saya juga sebenarnya agak miris. Karena adanya pandemi 2 tahun, kan nggak boleh tuh bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendatangkan orang banyak. Jadi kan kegiatan yang melibatkan banyak orang ini kan banyak nggak diadain lagi selama 2 tahun. Takutan saya dan teman-teman panitia, ini lama-lama tergerus Mbak, apalagi zaman udah modern. Boleh dong kita modern, tapi jangan lupa kita tetap berkepribadian di bidang budaya kalau kata Bung Karno. Kita harus tetap memiliki jati diri bangsa. Salah satunya adalah dengan kebudayaan ini. Nah, berangkat dari kesedihan, kemirisan, mungkin di beberapa daerah ada nih yang mulai luntur, adat istiadat, seni, tradisi, yang mengekspresikan rasa syukur, ini udah mulai terkikis. Dan jangan sampai, boleh nih kita sebagai generasi milenial, boleh sebagai milenial yang modern, tapi jangan lupa kepribadian kita. Jangan lupa akar kita. Akar kita, itu yang paling penting. Dan disinilah pentingnya akar itu kemudian kita tampilkan. Dan ini juga akan menjadi trigger sekali lagi untuk desa-desa yang lain. Jangan sampai nih kita kemudian melupakan asal-usul akar kita. Karena apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki jati diri. Kalau kemudian kita nggak punya jati diri nih, mohon maaf, bukan saya anti pada kebudayaan yang lain. Biasanya anak muda kan lebih senang budaya-budaya yang hari ini ngetren, K-pop, dan lain sebagainya macamnya. Boleh, itu tidak masalah, kita kemudian ikut tren itu. Tapi jangan lupa juga bahwa kita juga punya kepribadian, kita punya ekspresi-ekspresi juga. Yang itu jangan sampai hilang atau luntur. Toh nanti kalaupun kegiatan seni, tradisi, kebudayaan itu hilang, dicaplok nih misalnya kayak yang kemarin sempat santer terkait dengan reog, mau diambil sama salah satu negara tetangga kita nih. Baru kita ngamuk. Sadarnya terlambat. Terlambat nih. Lah, oleh karena itu jangan sampai kita terlambat untuk kemudian, wah ternyata saya, nenek moyang kita itu gede loh kekayaan terkait dengan kebudayaan ini. Inilah kemudian kita menyelenggarakan terkait dengan Festival Syukur Rakyat Desa. Dan yang terakhir, ini berkaitan dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman di era 4.0. Bung Karno itu selalu dipandang, mohon maaf nih kalau saya sering lihat di YouTube dan sebagainya. Bung Karno isinya jimat, Bung Karno isinya dana revolusi kayak gitu. Bung Karno sebagai panglima besar revolusi. Kita semua udah paham lah, Bung Karno dengan serba-serbi, pernak-pernik, kehebatan seorang pemimpinnya sebagai bapak bangsa, kita semua mungkin sudah paham. Mungkin generasi muda, generasi milenial, teman-teman yang terdidik bahkan di kampus, ini jarang yang kemudian paham bahwa Bung Karno ternyata seorang saintis. Bung Karno ini seorang pemikir yang pernah kemudian memikirkan dimensi terkait dengan teknologi. Buktinya apa nih? Buktinya apa? Buktinya Bung Karno pernah diberi gelar Doktor Honoris Causa. Tidak hanya di bidang politik, hukum, sosial, bahkan agama. Bukan hanya di bidang itu. Di bidang teknologi juga dikasih Bung Karno. Itu yang banyak orang-orang nggak tahu. Itu yang belum tahu. Betul. Bung Karno ternyata dikasih gelar Doktor Honoris Causa. Bukan hanya kampus dalam negeri nih, ITB. Tapi dari luar negeri juga dikasih. Boleh kasih tepuk tangan luar biasa. Bung Karno. Ini generasi milenial harus kemudian mampu meneladani, menduplikasi apa yang sudah dilakukan oleh Bung Karno. Kalau kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya. Lihat, Bung Karno kemudian menjadi sosok saintis. Nah, oleh karena itu, di kesempatan pada tahun ini, kita juga ingin mengadakan festival terkait inovasi teknologi desa. Kita ingin mengapresiasi, kita ingin mengeksplorasi. Banyak sebenarnya di desa-desa itu. Kita banyak yang nggak tahu nih, karena mungkin banyak yang belum tersorot oleh kamera, belum viral. Saat ini momennya, kalau mau ini viral, momennya, mau terkenal, mau terekspos, mau mendapatkan hadiah, nah di sini. Ini, ya kan? Udah viral, bisa masuk di berbagai platform medsos, dapat hadiah pula. Nah ini bermanfaat ini. Banyak bonusnya ya, siapa aja nih yang bisa ikut nih. Tentunya gimana nih, mungkin untuk yang mau, dan aku punya nih bakat nih seperti Bung Karno nih, aku bisa juga nih menjadi juara di bidang teknologi, langsung saja daftarkan dirinya. Mungkin persyaratannya bisa disebutkan? Iya, jadi untuk para calon peserta, teman-teman sekalian, ini harus benar-benar
bisa meneladani sosok seorang Bung Karno, dan dengan cara itu bagaimana nih caranya kita untuk meneladani seorang Bung Karno? Paling tidak kita bisa menjadi peserta di sini. Kita bisa mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di desa untuk ditampilkan, bisa viral, bisa membantu juga mungkin bagi kemajuan di desa tersebut. Caranya untuk menjadi peserta di festival ini, yang pertama, peserta jelas harus warga negara Indonesia, WNI. Usianya berapa? Ya kita kan masih muda, kita taruh rentan waktu umurnya di 13 sampai 35 tahun. Usia produktif. Produktif. Golden age. Golden age. Ya. Lanjut. Kemudian yang kedua, peserta juga dapat berupa atau kemudian sistemnya itu perorangan atau juga kelompok. Ini maksimal 3 orang aja. Ya nanti kalau dapat hadiah nggak berebutan ya. Iya. Bagi-bagi ya. Ribut ya. Iya, nggak ribut. Kalau kebanyakan kan nanti dapatnya dikit katanya. Iya. Betul. Kalau toh memang timnya banyak nih kan bisa dipecah-pecah, bisa ikutan yang lain. Kan ini kategorinya kita udah sediain 3 nih. Yes. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Yang ketiga, peserta membuat 1 video dokumenter Tentang desa. terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ada 3 kategori, macam-macam tadi. Nah, silakan dipilih, mau yang apakah yang Rasa terkait syukur. dengan rasa syukur, apakah Inovasi. terkait dengan milenial tadi, ataukah yang terkait dengan teknologi. Tinggal dipilih. Sudah banyak pilihannya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian yang selanjutnya, peserta juga wajib, ini melampirkan administrasi lah, foto, identitas diri, KK, KTP, kartu pelajar, atau lain sebagainya macamnya. Dan yang terpenting, teman-teman harus mengisi dan melengkapi formulir di Google Form melalui link pendaftaran di deskripsi lah. Nanti ada di deskripsi, tenang. Di deskripsi nanti. Isinya apa di situ? Ada isi terkait biodata peserta, kemudian pilih kategori festival, upload bukti identitas diri peserta, KK, KTP, dan lain sebagainya macamnya. Dan tidak lupa ini terkait upload karya dan video peserta. Kemudian juga ada persetujuan untuk menaati ketentuan yang sudah kita siapkan, Mbak. Yes ya. Ya, dan kemudian ini, Mbak, sebenarnya ada juga kelanjutannya terkait dengan ketentuan video, tapi saya perlu mengundang nih teman-teman saya biar nggak kesannya panitia saya doang nih. Saya perlu memanggil nih teman-teman saya. Dari tadi saya perhatikan cara berbicaranya Mas ini seperti Bung Karno. Waduh. Betul, api ya. Jadi kita semua ikut semangat gitu ya. Jadi salfok sama cara berbicaranya seperti lagi berpidato gitu ya. Kita semua harus menyatukan semangat yang ada di sini ya. Langsung saja boleh silakan diundang. Ya, silakan teman-teman panitia Festival Desa. Halo. Kembali lagi. Kasih kita berdiri dulu, Kembali lagi. silakan monggo. Iya. Ini saya salfok deh sama jaketnya, bagus banget gak sih? Ngiri gak sih kita? Oke silakan panitia, mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi Kak Didi dan Kak Asti ini videonya ini merupakan harus karya sendiri, orisinil. Jadi nggak boleh kopas ya, atau mungkin nyomot-nyomot dari YouTube itu nggak boleh. Kemudian juga videonya tuh durasinya 5 sampai 10 menit. Kemudian videonya juga diambil secara horizontal atau Ini ya. Landscape. Supaya gampang Iya. nanti ketika panitia ingin menilai posisinya seperti ini, jangan seperti ini Jangan ya. sampai Nanti langsung potret. Iya. resolusinya bisa pecah ya, Iya. seperti ini ya. Iya. Oke. Bener banget. Terus ukurannya jangan gede-gede ya. Itu maksimal tuh 500 MB. Ya, jadi nggak boleh gede-gede. Kemudian juga bisa berupa video dokumentasi atau mungkin gambar-gambar yang kemudian dibikin video. Dan juga videonya tuh nggak boleh punya orang ya. Jadi tidak memiliki isu terkait hak cipta, baik Copyright ya? iya copyright, baik suaranya maupun videonya gitu. Kemudian videonya juga berisi cover video yang tentunya sesuai dengan template yang disesuaikan oleh panitia. Kemudian juga di sana video itu diberikan pendapat dari peserta lomba dan juga harus ada kredit ya, nama pembuat video, kemudian juga orang-orang yang terlibat. Seperti itu. Seperti ala-ala film Hollywood semua. Iya. yang Ditampilin. kita Sampai bawah apresiasi. Iya, kita Ada apresiasi. semuanya Iya. ya. Iya. Jadi Biar nggak kalah sama film-film Marvel kayak gitu, biar nggak kalah. Iya. temanya pahlawan. Pahlawan, benar. Iya, jangan mau kalah. Iya. Sama Iya. Captain America, betul nggak? Iya. Iya. Nah, tapi Kak Didi, Kak Asti, ada lagi nih. Jadi lagi? ketentuan materi videonya. Jadi memang
di 3 kategori tersebut itu masing-masing punya ketentuan masing-masing gitu. Jadi biar nggak bingung ya para pesertanya. Yang pertama itu tentang materi Festival Syukur Rakyat Desa. Jadi memang videonya itu mengangkat ekspresi syukur rakyat desa, di mana rakyat desa itu bersyukur ya setelah mengalami kita kondisi pandemi COVID ini. Kemudian juga apa sih ekspresi rasa syukur oleh masyarakat desa itu sendiri, sebagai contohnya merti dusun, kemudian contohnya juga petik laut, kemudian contohnya tari ketuk tilu gitu. Jadi macam-macam kan? Iya, macam-macam. Bentuk ekspresi masyarakat di desa itu kan sebenarnya luar biasa, banyak banget, dan itu mungkin yang kita sampaikan itu mungkin salah satu contoh aja dari begitu kayanya desa-desa kita itu ragam dari ekspresi syukur, mungkin kepada alam, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan lain sebagainya. Iya, tentunya videonya juga harus diberikan narasi ya. Jadi nggak cuman mungkin gambar atau mungkin video, tapi juga harus ada narasinya biar dewan juri kemudian juga orang yang nonton tuh ngerti ini tentang apa sih videonya, seperti itu gitu. Aja video cuma 15 detik aja. Iya, benar-benar. Bisa di-share, masa video sedalam itu tidak dikasih deskripsi? Harus dikasih filosofinya ya. Sayang banget kalau nggak dikasih kan. Iya. Jadi memang juga videonya tersebut di mana ada acara yang adat istiadat itu harus yang sudah ada gitu di desa tersebut. Jadi nggak boleh yang baru diada-adain ya. Memang sebelumnya memang sudah menjadi adat istiadat di desa tersebut. Yang sudah turun-temurun lah, udah lama yang benar-benar ada di desa tersebut. Jangan sampai ini, wah gara-gara ada festivalnya BKN, kita ada-adain lah ya gitu. Jangan sampai nih kayak gitu. Demi biar menang ya. Demi biar itu ya. Niat. Jangan sampai kayak gitu nih. Iya. Kemudian nih Kak Didi, Kak Asti, untuk yang materi yang kedua ya tentang inovasi teknologi desa. Jadi memang itu videonya mengangkat tentang inovasi dan teknologi yang ada di desa. Seperti contohnya nih mungkin mikrobubble untuk perikanan, kemudian atau backlog jamur, atau mungkin inovasi teknologi UMKM deh. Kan di desa kan banyak ya sekarang UMKM seperti itu gitu. Dan juga memang harus lagi-lagi harus ada narasinya nih tentang desanya, kemudian juga tentang teknologinya apa, manfaatnya apa, kegiatannya apa, kemudian narasinya seperti itu gitu. Jadi tetap ya harus secara rinci gitu ya, biar pada tahu, biar pada ngeh gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang materi yang terakhir gitu, Festival Milenial Pelopor Desa. Jadi memang videonya ini mengangkat sesosok milenial yang berkontribusi nyata di desa tersebut, baik bidang ekonomi kerakyatan atau lingkungan hidup atau seni budaya atau kesehatan masyarakat atau teknologi tepat guna. Jadi memang sosok yang ditampilkan ini sesosok milenial dan harus ada testimoni dari masyarakat sekitar. Jadi nggak boleh klaim sendiri ya, misalnya oh aku milenial pelopor desa nih, tapi juga harus jangan ada. Sampai kepedean nih ibaratnya. Wah, saya udah berkontribusi. Bener nggak nih? Iya. Dia merekam sendiri, dia testimoni sendiri. Narsis kan? Di-upload sendiri. Berarti nanti dimenangin sendiri dong. Nggak sama panitia no. Iya, mau eksis. Jadi tetap harus ada nih dari orang-orang sekitar gitu kan yang ngasih testimoni. Mungkin segitu sih Kak kriterianya kalau dari tim panitia. Oke, mungkin setelah kita udah dijabarin semua ketentuan secara rinci yang bakal jadi, yang harus wajib diperhatikan untuk para peserta, mungkin boleh nih dibocorin, di spill dikit ke kita. Apa aja sih hadiah yang katanya 2 kali lipat besarnya? Bombastis ya. Iya, bombastis ya. Itu bikin semangat pasti. Iya, betul. Itu yang bikin kreativitas tiba-tiba meningkat 99% gitu ya. Biar makin bersemangat gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu pastinya festival ini memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari desa dengan ini. Iya, ini dia pialanya. Udah milenial banget ya. Seperti ini. Trofinya udah milenial banget, dan untuk total hadiahnya sendiri ini siap-siap ya dengarnya mungkin kaget gitu. Untuk total hadiahnya sendiri itu mencapai 412. Wow. Luar biasa. Totalitas. Benar banget. Dan untuk 3 kategori tersebut, setiap pemenang selain mendapatkan Piala Megawati akan masing-masing mendapatkan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Wow. Dan kemudian untuk 9 video peraih nominasi favorit akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Dan kemudian untuk 12 video nominasi umum akan mendapatkan hadiah masing-masing sebesar 5 juta rupiah.
Kemudian untuk 30 video terpopuler akan masing-masing mendapatkan hadiah 2 juta rupiah. Tapi nggak cuma itu nih, untuk hadiah untuk tiap sosok inspirasi di setiap kategori juga akan mendapatkan hadiah nih. Jadi untuk peraih juara pertama di tiap kategori akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Wow. Kemudian untuk pemenang kedua akan mendapatkan hadiah masing-masing sebesar 7.500.000 rupiah. Dan untuk pemenang ketiga akan mendapatkan hadiah masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Ya, dan pastinya setiap peserta yang mendaftar akan mendapatkan e-sertifikat juga dong. Iya, Pastinya juga akan menjadi motivasi mengikuti Festival Desa tahun ini. Wah, benar mantap banget. pokoknya. Keren. Dahsyat sekali. Ini selama membawakan acara belum pernah yang namanya menang nominasi aja dapat hadiah. Biasanya Betul, cuma betul. Iya. nominator pun yang masuk Iya. menjadi nominasi semua Iya. mendapatkan Siap. hadiah ya. Iya. Jadi peluang untuk menang semakin besar. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Dan gini Mbak Didi, di tahun kemarin Betul. Pak Anang ini mengapresiasi yang si pembuat video Betul. doang. Movie makernya Movie saja. makernya saja. Tapi di tahun ini kita juga kemudian memberi apresiasi pada sosok atau yang menjadi objek dari video tersebut. iya. Betul. Iya, Iya. kita kasih yang tadi disebutkan oleh Mbak Ulfa tadi, ada 10 juta yang pertama, yang kedua 7,5 dan yang ketiga 5 juta. Itu ada hadiah apresiasi langsung dari Betul. Bu Megawati. Yang pertama itu untuk beasiswa kepada generasi milenial pelopor desa tadi. Itu bantuan apresiasi beasiswa langsung dari Bu Megawati. Mantap ya. Yang kedua ada biaya pengembangan kebudayaan atau adat istiadat di Betul, daerah tersebut pelestarian budaya. dari Ibu Megawati secara langsung. Dan yang ketiga juga ada apresiasi untuk pengembangan teknologi dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Mantap sekali. Harusnya tadi sudah di-sounding sama Mbak Ulfa dan juga Iya. Mas. Ini Iya. harusnya lebih semangat lagi nih Lebih ya. Harus semangat, dong. lebih keren. Harus Jadi lebih nggak keren. pengen Pemenangnya hadiahnya sangat ya. besar ya Kak? Ya, Iya. betul sekali ya. Jadi yang tadi sudah mendengarkan persyaratan langsung aja setelah acara ini Iya. dibuka, pendaftaran dibuka langsung aja daftar, Langsung ajak daftar. teman-temannya ya Iya. di daerah-daerah lain supaya semuanya ikutan Iya. gitu ya. Terakhir mungkin Mas Safril apa yang ingin disampaikan kepada para calon peserta Festival Desa 2022 silakan. Pesan saya satu ringan singkat, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman panitia di sini, mungkin sekarang kita bisa langsung menyaksikan contoh video dari masing-masing kategori ya Kak Didi. Jadi supaya calon peserta itu tidak misleading dari masing-masing ketentuannya. Mungkin bisa langsung kita saksikan bersama. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Video ini akan bercerita mengenai kisah inspiratif pemuda-pemudi desa yang aktif di desanya dalam memberikan kontribusi nyata melestarikan seni dan budaya lokal. Gamelan merupakan bentuk ensemble musik yang merujuk pada kesatuan instrumen alat musik yang dibunyikan secara bersama-sama. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti menabuh atau memukul yang kemudian diikuti agiran an sehingga bermakna kata benda. Nama saya Farhan Afif Al-Fatah, saya sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Keparakan. Awalnya dulu saya terjun ke wilayah karena saya prihatin terhadap para pemuda yang tidak melestarikan budaya dari nenek moyang kita. Padahal di Indonesia sendiri selain memiliki kekayaan alam yang hebat, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang sangat banyak sekali. Jadi disayangkan sekali kalau para pemuda tidak melestarikan budaya dari nenek moyang kita. Aksara Jawa juga dikenal sebagai Hono Coroko, Caraan, atau Dento Wionjono. Adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Aksara Jawa merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi dan berkerabat dekat dengan aksara Bali. Saya Devi, saat ini saya masih menjadi mahasiswi di salah satu kampus di Yogyakarta. Bagi saya,
Seni dan budaya tidak hanya memiliki nilai estetika semata, tetapi di dalamnya terdapat juga nilai filosofis dan makna yang tinggi. Dengan melestarikan seni dan budaya leluhur kita, artinya kita telah mencoba menjaga nilai-nilai yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Intinya harus sabar untuk mengajak teman-teman berkegiatan di wilayah, terkhusus untuk berkegiatan di bidang seni budaya lokal. Setuju dengan yang dikatakan oleh Mas Farhan, tapi menurut saya pribadi, tantangan-tantangan tersebut bukan menjadi masalah, tetapi menjadi pacuan untuk kami untuk terus berinovasi melestarikan warisan dan budaya lokal. Perkembangan gamelan kemudian berlanjut setelah masuknya Islam ke Nusantara yang menggunakan cara kesenian dalam menyebarkan agamanya. Dalam menyebarkan agama Islam, para wali songo kemudian mengkombinasikan gamelan yang kental dengan budaya Hindu-Buddha sebagai media menyampaikan dakwah ajaran Islam. Awalnya cukup susah untuk mengadakan kegiatan di wilayah, tapi saya memulainya dengan mengajak teman-teman SD saya yang kebetulan satu wilayah dengan saya. Lalu kemudian teman-teman SD saya mulai mengajak teman-teman di wilayah mereka masing-masing. Kemarin saya bahas dengan Mas Danang itu di rumah, demikian rupa untuk menjaga dari kualitas keris itu sendiri. Salah satu agenda yang coba kita adakan rutin ada kegiatan namanya Klitih, yaitu kumpul lingguh batin. Jadi acaranya semacam diskusi yang membahas mengenai apapun yang berhubungan dengan seni dan budaya. Agar terlihat kekinian, kita adakan di kafe. Kita pernah bahas seperti filosofis keris, batik, dan lain sebagainya. Besar harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat membuat teman-teman lebih menyukai seni dan budaya lokal. Saya terima kasih kepada Mas Farhan dan Mbak Devi. Semoga budaya lokal dapat berlestari. Terima kasih. Berikut tadi merupakan cerita inspiratif mengenai pemuda-pemudi desa yang turut aktif dalam bidang pendidikan seni dan budaya. Terima kasih Mas Farhan dan Mbak Devi. Mari dari desa kita membangun bangsa. Nah, bagaimana? Sudah menyimak dengan baik kan video contoh dari kategori Festival Milenial Pelopor Desa yang merebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari desa. Bagaimana nih Mas Anang dan Mas Syafril? Monggo dijelaskan sedikit dari video yang tadi. Silakan Pak Anang dulu, nggak apa-apa. Gantian. Silakan, jangan berebutan, jangan berebutan. Jadi ya itu tadi video contoh bagaimana tokoh desa, muda-mudi desa ini mereka datang ke wilayahnya, melihat potensi yang ada di wilayahnya, terutama kebudayaan. Tadi kita bisa melihat bersama mereka berusaha mengembangkan gamelan ya, gamelan di daerahnya. Ya, jadi kita juga bisa membuat kurang lebih seperti itulah, dan bisa bukan hanya tentang seni saja, tapi bisa dari peran milenial muda-mudi pelopor desa ini mempelopori bidang ekonomi misalnya, bidang pertanian, kesehatan dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari... Ya, jadi ini tadi sebuah contoh yang kemudian bisa dijadikan acuan sama calon peserta nih, biar gimana nih kira-kira apa sih atau kayak gimana sih kira-kira lah. Ini tadi contohnya. Salah satu contoh yang cukup bisa membuat panduan teman-teman sekalian bahwa ada generasi milenial yang kemudian berkuliah, menuntut ilmu. Ini ada Mas Farhan tadi dan Mbaknya tadi itu setelah dia selesai kuliah kembali ke desa dan merasa miris. Di sini kebudayaan yang ada di desa saya kok udah nggak lestari lagi, kok udah nggak jalan lagi. Dia memulai
dia menjadi pelopor untuk kemudian menggerakkan kesenian gamelan di desanya. Dan juga kesenian-kesenian yang lain, tadi ada bagaimana mereka membuat kelas diskusi terkait dengan kebudayaan, terkait keris, dan lain sebagainya. Dia ingin mengembangkan di bidang seni budaya. Nah, inilah yang kemudian bisa kita jadikan contoh bagaimana nanti calon peserta ini bisa melihat nih potensi generasi milenial apa aja yang kemudian bisa berkontribusi nyata bagi sekitarnya. Nah, itu tadi ada 5 terkait pembidangan yang bisa kemudian dijadikan acuan. Apa sih kemudian generasi milenial yang ada di desa ini berkontribusi di bidang apa? Itu tadi bisa menjadi acuan dan contoh, Mbak. Kayak gitu. Oke, baik. Itu tadi ya kira-kira template-nya mengikuti seperti itu. Nanti dikembangkan lagi sama para sineas-sineas muda, anak-anak milenial yang kreatif di luar sana ya. Dan selanjutnya mari kita saksikan contoh video Festival Syukur Rakyat Desa berikut ini. Selamat menyaksikan. Kota Gede adalah sebuah kecamatan yang terletak di Yogyakarta bagian selatan, yang secara administratif terletak di kota Yogyakarta. Tidak hanya sebagai kecamatan, Kota Gede merupakan kota kuno bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam yang berdiri sejak tahun 1532 Masehi. Kota Gede termasuk daerah budaya dengan banyak peninggalan sejarah yang terlihat dari arsitektur bangunan maupun kehidupan sosial budaya. Sebagai bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam pada pemerintahan Panembahan Senopati, Kota Gede menyisakan peninggalan arkeologis yang jauh lebih bermakna. Sendang Seliran adalah salah satu contoh peninggalan arkeologis yang masih terjaga dengan baik. Terdapat tradisi yang dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat di lingkungan makam Raja-Raja Mataram Kota Gede yang merupakan tradisi peninggalan Kerajaan Mataram Islam, yaitu Nawu Sendang Seliran. Sendang Seliran, ada Sendang Kakung dan Sendang Putri, itu Yayasan Sultan Agung Hanyokrowati yang pertama, dan itu tetilasan dalam dulu Kanjeng Panembahan Senopati yang untuk siram atau resik bersih-bersih dari putri-putri dalam raja-raja zaman dulu. Nawu Jagang Masjid Mataram dan Nawu Sendang Selirang Kakung Putri itu diadakan setiap tahun untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masuk di dalam sendang itu. Jadi intinya wujud juga rasa syukur karena sudah ada petilasan yang berupa sendang itu untuk dibersihkan, itu melibatkan warga masyarakat dan abdi dalem Kasunanan Surakarta dan abdi dalem Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebagai wujud rasa syukur dan air itu sebagai perlambang kehidupan, di situ sendang yang sumbernya selalu mengalir terus, itu untuk rasa syukurnya terhadap warga masyarakat yang dulu tidak ada kamar mandi maupun lain, bisa mandi, bisa membersihkan diri di sendang itu, dan itulah wujud rasa syukur warga masyarakat di sini untuk merawat atau ngerumat sendang itu sendiri. Rangkaian prosesinya biasanya kita mengadakan kirap. Mengadakan kirap itu kirap Gunungan Ambengan Ageng berwujud makanan khas warga masyarakat sini, juga judang yang berisi kendi untuk bersih-bersih maupun siwur untuk membersihkan sendang maupun jagang masjid.
Dan itu rangkaiannya 3 hari, ada pembukaan, nanti ada aja proses acara, juga ada penutupan. Fungsi dari bentuk simbolik ini untuk memberikan makna bagi keseluruhan tradisi Nawu Sendang Seliran, yaitu sebagai simbol rasa syukur kepada Sang Pencipta, penghormatan kepada Panembahan Senopati, dan pelestarian kebudayaan Jawa oleh masyarakat Kota Gede. Oke, itu tadi video kedua kategori Festival Syukur Desa yang memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Tanggapannya gimana nih Mas Awan, Mas Anang? Ya, tadi kita sama-sama melihat ada festival ucapan syukur dari Kota Gede. Kota Gede. Acaranya namanya Nawu Sendang. Ya, ini Pak Safril yang lebih paham detailnya, bagaimana Pak? Jadi memang ada sebuah tradisi Mak, di sana, di daerah Kota Gede, yang diadakan itu setiap tahun, yang memang itu kemudian dihadiri oleh masyarakat sekitar di daerah desa dan lingkungan Kota Gede itu, untuk mengekspresikan rasa syukurnya kepada alam, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sudah diberi nikmat berupa air yang melimpah. Dalam hal ini kalau di Kota Gede itu namanya Sendang Selirang. Jadi di sana nggak pernah kekurangan air. Dan masyarakat kita, rakyat kita di masing-masing daerah itu ternyata memiliki ekspresi untuk mengungkapkan rasa syukur yang sangat luar biasa. Untuk kemudian ekspresi rasa syukur ini tadi misalnya dicontohkan karena adanya air yang melimpah. Diadakan namanya Nawu Sendang tadi, Nawu Sendang Selirang. Dengan berbagai kegiatannya, waktu itu ada kegiatan adatnya. Ada juga, saya juga melihat di daerah-daerah di Jawa Barat, itu ada semacam tarian yang ditampilkan menjelang panen raya padi. Jadi itu bentuk penghormatan kepada ini sejak era leluhur kita, pada Dewi Sri, pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah diberikan panen yang melimpah, dan itu banyak sekali di daerah-daerah. Dan ini yang kemudian coba ingin kita angkat, ingin coba kita eksplorasi, dan nanti akan kita tampilkan bahwa kita itu kaya banget loh. Yes, Kita Indonesia kaya ini banget loh. bisa dibilang kaya sekali akan budaya-budaya, apalagi kebiasaan syukuran ya. Iya, Dari iya. ujung Sabang sampai Merauke, cuman namanya saja yang berbeda-beda Iya, ya. namanya Tapi berbeda-beda. memang kita sangat akrab sekali, setiap bulan tuh pasti ada aja Iya. istilahnya yang datang ke rumah si ini, ke rumah si ini. Kita Iya. ada syukuran. Iya. Tiap daerah tadi juga ada upacara-upacara syukuran tadi Syukur. ya. Nah itu tadi. Nah masih ada satu lagi terakhir nih video Festival Inovasi Teknologi Tapi Desa. sebelum diputar Mbak Didi, Iya, ada apa lagi ini tambahan? ada penekanan sedikit. Di Festival Syukur Rakyat Desa ini sifatnya adalah yang lebih ke arah komunal Mbak. Ke arah yang memang bareng-bareng, nggak yang sifatnya individual. Takut saya nih, Iya. ini takutnya nanti peserta menganggapnya, wah yang penting ekspedisi syukur nanti hajatan juga disyuting nih. Nah, jangan-jangan. Takutnya ntar hajatan nikah lagi atau hajatan sunatan disyuting Filosofinya juga. berbeda ya. Iya. Tapi nuansanya mungkin siapa tahu yang mengisi acara rock and roll. Kita nggak tahu iya. ya inovasi-inovasi zaman now ya. Iya, iya. Pokoknya siapapun itu tadi kita melibatkan orang banyak. Iya. Kemudian juga manfaat untuk sekitarnya. Tadi kita Manfaatnya juga lihat di seperti akhir apa? acara tadi ada yang Iya. berebut tadi Iya. apa namanya? Makanannya itu gitu, seru sekali ya. hasil bumi kayak gitu, iya. Baik ya. Kita masih ada satu lagi ya. Masih ada satu yang lagi. akan kita sama-sama saksikan. Yang terakhir ini adalah video Festival Inovasi Teknologi Desa. Kita saksikan langsung saja berikut ini.
petani ataupun sebagai pembudidaya backlog jamur itu sendiri. Jadi warga masyarakat bisa membeli backlog jamur ke tempat. Harapan kami nanti budidaya jamur ini akan menjadi salah satu tujuan wisata edukasi yang nantinya juga akan bisa meningkatkan perekonomian warga masyarakat. Karena kami dari teman dan rekan-rekan juga sudah merintis untuk wisata edukasi ini dan juga sedikit berjalan. Namun karena kemarin kita tersandung adanya pandemi, maka kita berhenti karena adanya pandemi. Tapi saya sangat terima kasih sekali antusias dari pemerintah Kalurahan dan juga Kapanewon untuk support untuk wisata edukasi ini untuk bisa berjalan. Bahkan sebelum pandemi untuk pembuatan wisata edukasi ini didukung oleh Bapak Camat Kecamatan Cangkringan yang beliau Bapak Suparmono yang sekarang menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Semangat Pak Tri dan kelompok petani jamur Umbul Harjo dalam memanfaatkan inovasi teknologi dalam memajukan ekonomi bersama dapat menjadi teladan. Semoga lahir kelompok-kelompok dari desa yang mempunyai semangat membangun Indonesia. Nah, bagaimana nih teman-teman video yang baru saja kita saksikan? Mungkin Mas Syafril dan Mas Anang bisa memberikan komentar sepatah dua patah kata. Ya, kalau yang sama-sama kita saksikan tadi ya, tentang video inovasi desa dari Desa Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Mereka dengan backlog jamur itu, mereka bisa meningkatkan perekonomian di desanya. Bahkan bukan hanya saja perekonomian, tapi inovasi yang dilakukan itu juga tadi bisa menjadi desa wisata ya. Iya. Mas Afril ya. Iya. Lanjutkan Mas. Jadi backlog jamur yang kemudian memang dikembangkan di Umbul Harjo itu sebagai sebuah video contoh dari festival terkait dengan inovasi teknologi desa, ini bukan hanya meningkatkan pendapatan seperti yang disampaikan oleh Pak Anang. Ternyata dulu kita kalau ingin makan jamur di desa, itu kan nunggu nyari di desa yang tiba-tiba tumbuh jamur yang nggak sengaja itu. Jadi dulu nenek moyang atau simbah-simbah kita kalau di desa itu mau makan jamur aja nyari dulu ke kebun-kebun kayak gitu. Nah sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya kemudian kemajuan inovasi ini, kita nggak harus menunggu nih. Kalau habis musim hujan, angin, pasti ada jamur. Kita nggak nunggu lagi. Nah, inilah bentuk dari kontribusi hadirnya teknologi di desa. Selain menambah pendapatan, juga ini memudahkan masyarakat untuk mengkonsumsi jamur. Dan juga ditambah lagi, akan dibuat desa wisata di sana. Dengan adanya backlog jamur ini yang mampu mendatangkan income tentunya bagi masyarakat di sekitarnya. Kayak gitu, Mbak. Iya, karena memang esensi dari teknologi itu sendiri adalah memudahkan kita sebagai manusia untuk berkegiatan supaya aksesnya lebih luas lagi yang bisa menikmati tadi jamur ya, tidak harus menunggu cari dulu ke kebun, nunggu musim hujan, repot ya, pengen jamur aja repot prosesnya. Sekarang mudah sekali. Sekarang udah mudah, tinggal diolah kayak gitu tadi. Yes, dan kalau ada wisatawan yang pengen mempelajari juga bisa datang visit, langsung ke sana. diajari langsung ya teknologi tersebut.
Baik, tadi kita sudah ngobrol dengan Mas Bimo dan juga dengan Bang Dul ya. Tadi kita mendapatkan banyak sekali inspirasi dan tadi kita juga sudah ngobrol dengan panitia pelaksana program Festival Desa pertama dan juga kedua. Tak sabar untuk menyaksikan karya-karya tahun ini, mudah-mudahan hasilnya dahsyat. Kita menunggu karya-karya yang masuk submit ke kita ya. Baik, untuk meresmikan pembukaan pendaftaran Festival Desa kedua kali ini, tak lengkap rasanya kalau kita tidak mengundang Mas Bima untuk bergabung bersama dengan kita untuk bersama-sama melakukan proses. Iya. Baik ya. Ayo, saya menemukan. Ini uji coba dulu ya. Mari gitu. Oke, baiklah untuk bersama-sama membuka festival kali ini kita akan bersama-sama menghitung mundur dimulai dari hitungan ke-10. Langsung saja, ini dia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Festival Desa resmi dibuka. Festival Desa Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Halo teman-teman semuanya, dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, Panitia Bulan Bung Karno DPP PDI Perjuangan melaksanakan program Festival Desa. Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Buat kamu, iya kamu, para sinias muda akan ada 3 festival yang bisa kamu ikuti. Kamu bisa membuat karyamu sendiri atau membuat kelompok dengan 3 orang temanmu. Dengan tema Festival Milenial Pelopor Desa, Festival Syukur Rakyat Desa, dan Festival Inovasi Teknologi Desa. Buat kamu yang tertarik, klik link pendaftaran ini ya. Isi biodata diri kamu dan kategori yang akan kamu pilih. Semua infonya ada di formulir pendaftaran ini. Lomba ini harus karya videomu sendiri ya, dan belum pernah dipublikasikan. Karya bisa berupa video narasi, video dokumenter, atau video blog. Jangan lupa, sertakan narasi dalam videonya. Daftar dan upload hasil karya kamu mulai tanggal 15 Juni sampai 7 Agustus 2022. Akan ada total hadiah sebesar Rp412 juta dan Piala Megawati Kawal Pancasila dari desa untuk pemenang karya terbaik. Bagi kalian yang mendaftar akan mendapatkan sertifikat penghargaan elektronik loh. Masih bingung cara bikinnya? Simak video ini ya. Pantengin terus media sosial Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan biar kamu nggak ketinggalan infonya. Ayo buruan daftar, cuma sampai 7 Agustus 2022. Oke teman-teman yang ingin ikutan segera lakukan pendaftaran dan kirim karya video terbaik kalian di link pendaftaran yang tertera di bawah ini ya. Untuk teman-teman agar tidak lupa apa saja kriteria dan ketentuan video bisa cek langsung di media sosial BKN PDI Perjuangan, YouTube BKN PDI Perjuangan, Facebook BKN PDI Perjuangan, Instagram, TikTok dan Twitter BKN Pusat. Nah, jangan lupa juga untuk terus pantengi media sosial BKN PDI Perjuangan agar tidak ketinggalan informasinya ya. Dengan ini saya Asti dan saya Didi Mangunrejo. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Hajah Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri yang telah memberikan kepercayaan dan kehormatan kepada Panitia Bulan Bung Karno dan BKN PDI Perjuangan untuk menyelenggarakan program ini. Kami undur diri, sampai jumpa di puncak acara Festival Desa kedua memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Merdeka!